orang-orang yang semangat itu biasanya lebih sukses. Oh, tentu saja lah ya. Lebih sukses dan biasanya orang lebih semangat, paling banyak dapat kesempatan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di Move Up TV bersama saya Zakia Joban dan Jumala Multazam. Sahabat muda, topik kita kali ini yaitu mengenai karakter semangat. Sebuah karakter yang menjadi bahan bakar dari karakter lainnya. Semangat ini seperti bahan bakar dalam kehidupan. Ketika kita hidup menjalani kehidupan dengan semangat, maka insya Allah berbagai hal akan kita lewati dengan mudah. Kerja keras akan terasa ringan kalau kita punya semangat. Rasa kepedulian sosial juga akan meningkat kalau kita punya semangat hidup. Nah, berarti nih sahabat, memang semangat ini menjadi bahan bakar atau menjadi sebuah pendorong untuk kita bisa menjalani kehidupan dengan bahagia, dengan antusias, semangat gitu kan. Nah, karakter semangat ini juga bisa dan sangat perlu sekali kita latih, kita biasakan pada anak-anak yang insya Allah harapan kita kelak nanti ketika anak-anak tumbuh menjadi dewasa, ketika porsi kita bersama mereka mulai berkurang, atau bahkan kita sudah tidak bisa lagi membersamai anak-anak kita punya motivasi yang kuat, punya dorongan yang kuat, punya semangat yang tak mudah padam, yang itu insya Allah menjadi bekal buat mereka untuk menjalani kehidupan mereka dengan penuh bahagia. Nah, Pak Jumala, mengenai semangat ini nih sebetulnya Pak, kita kan sudah banyak nih topik-topik kita yang kita tuh kayaknya menjadikan solusi atau tips semangat ini di beberapa topik kita kan, karena memang sebegitu pentingnya nih semangat, karena semangat ini itu menjadikan kita bisa tidak mudah menyerah, kita rasa pingin menjadi manusia yang lebih baik lagi kalau kita punya semangat. Gimana caranya untuk manfaatnya atau gimana? Saya suka tadi di introduksinya Bu Zakia, semangat ini bahan bakar. Jadi kalau nggak ada bahan bakarnya ya padam. Betul. Ada pepatah mengatakan begini, kalau uang hilang bisa dicari lagi. Kalau kamu jatuh bisa bangun lagi. Tetapi kalau semangatmu hilang, semuanya berhenti. Maka semangat ini very, very penting. Semangat ini adalah minyaknya. Kalau nggak ada minyaknya, lampunya padam. Iya. Nah, terus ya sudah itu aja. Dan ini sahabat muda, ya. Semangat ini tuh menular. Kalau kita bertemu dengan orang yang punya semangat tinggi, maka kita tuh ikut terbawa gitu, punya semangat juga. Begitu juga nih sahabat, kalau kita bertemu atau berinteraksi dengan orang-orang yang punya semangatnya rendah, ya menular juga, nggak punya semangat, menular juga. Kita juga ikut-ikutan nggak punya semangat. Iya. Nah, jadi ini karena pentingnya nih semangat, maka anak-anak kita tuh harapannya mereka bisa menjadi penyemangat bagi yang lain. Insya Allah mereka menjadi inspirasi atau sumber semangat bagi lingkungan di sekitarnya, gitu ya. Kayaknya kalau saya bilang semangat ini juga kembalinya ke 3M, Pak. Emang. Tapi yang 3M yang 3M Bu Zakia apa 3M itu? 3M, jadi semangat ini jangan menunggu orang lain semangat. Iya. Harus kita mulai dari diri kita dulu. Iya. Diri kita dulu. Biar nulari orang lain, ya kan? Jadi mulai dari diri sendiri dulu, kita dulu yang bersemangat, insya Allah orang lain ikut bersemangat. Yang kedua, mulai dari hal kecil. Jadi semangat itu jangan pilih-pilih. Kalau halnya kecil nggak usah terlalu semangat lah, santai-santai aja biasa. Tapi kalau halnya spesial, hal besar baru semangat. Jadi jangan gitu. Jadi memang kita bersemangat ini tuh dalam segala hal. Dalam hal-hal kecil pun kita bersemangat. Karena insya Allah dengan kita bersemangat dengan hal-hal kecil, maka kita akan hal besar itu menjadi lebih bersemangat. Yang ketiga, mulai dari sekarang. Jadi semangat juga jangan menunggu, aku akan semangat kalau nanti sudah sukses.
kalau nanti sudah dewasa, atau semangat nanti kalau sudah jadi sudah jadi YouTuber. Semangat kalau sudah jadi pengusaha. Nah, jangan gitu. Jadi memang semangat ini harus kita mulai dari sekarang, mulai dari diri sendiri dan mulai dari hal kecil. Mau nambahin? Saya selalu 3M. Memberi contoh kepada anak-anak, menanamkan nilai-nilai, dan memberikan ruang untuk berlatih bagi anak-anak. Nah, yang terpenting adalah dua terutama ya. Kalau berlatih mungkin ya tidak banyak yang bisa dibahas. Tetapi kalau memberi contoh dan nilai-nilai ini very very important. Ya, memberi contoh itu begini. Apapun yang menjadi tugas kita yang harus kita kerjakan, kita harus kasih contoh anak-anak untuk sigap, responsif. Iya. Begitu ya. Jadi tidak ya nanti sajalah anak nyontoh. Kita pun harus antusias. Kalau kita harus antusias. Begitu supaya anak kita juga akan nyontoh sifat kita begitu loh. Kadang kita gini loh, Pak. Kalau misalnya kita ngomong sama orangnya itu ngomongnya sama loyo. Ya, kita sih ketika loyo loh, Pak. Iya. Masa kita ngomong sama orang loyo kitanya semangat dulu kan kayak aneh. Iya, benar. Jadi kita ketularan. Nah, ini kalau kita orang tua ngajak ngomong anak-anak juga nggak antusias, nggak semangat, anak-anak pun kan jadi loyo. Terus otomatis itu ketularan. Jadi kalau kita, saya suka dengan tadi menular. Semangat itu menular. Dan kalau menularnya ini terus-menerus, ini akan membangun karakter. Iya, betul. Begitu sebaliknya, kalau kita ini ngerespon anak-anak loyo, aras-arasen, ya, ini juga nanti akan tertanam ke dia. Itulah yang saya sebut memberi contoh. Ya. Terus kemudian nilai-nilai. Nah, ada dua yang ingin saya sampaikan. Yang satu sudah disampaikan Bu Zakiah, tapi saya ingin garis bawahi lagi, ya, yaitu semangat ini nular. Jadi kalau kamu semangat, kamu nanti akan menulari temanmu. Begitu juga orang loyo. Ini nilai-nilai ini harus ditanamkan supaya dia waspada. Kalau kamu sering kumpul orang loyo, kamu kuat-kuatan. Nek gak kuat, mending kamu menghindar. Tapi kalau kamu kuat, kamu pengaruhi dia untuk jadi semangat. Begitu. Iya, betul. Dan biasanya orang semangat itu nyarinya teman pasti orang semangat. Belum tentu. Biasanya, Pak. Ya memang akhirnya jodohnya begitu. Karena semangat dapat semangat, loyo dapat loyo. Iya. Tetapi pada saat itu belum pertemuan pertama, duwe konco anyar gitu ya, duwe konco anyar. Kuat-kuatan. Makanya anak harus kita kasih, kamu harus waspada anak. Kalau kamu berkumpul dengan orang-orang yang loyo, maka kamu pengaruhi dia atau kamu hindari. Karena kalau kamu terus berkumpul dia dan dia tidak terpengaruh, kita akan jadi yang ikut dia. Iya, betul. Ini penting, ini pemahaman ini harus ditanamkan kepada anak-anak. Yang kedua adalah positive thinking. Positive thinking itu bisa membuat suasana hati kita menjadi semangat. Iya, benar banget itu. Ya, jadi bagaimana caranya? Apapun yang terjadi ini selalu diambil positifnya, sehingga kita terus bisa bersyukur, bisa tersenyum, dan bisa terus bergairah. Bahkan ketika hal sulit pun, kalau kita tidak bisa mengambil sisi positifnya, kita kan jadi loyo. Tapi kalau kita bisa mencari sisi positifnya, insya Allah itu jadi semangat juga kan? Iya. Semangat untuk tadi batu sandungan jadi batu loncatan. Itu biar kita semangat nih. Bagaimana agar kesulitan itu bisa jadi tantangan buat kita, jadi peluang, gitu kan? Ya. Jadi positive thinking itu akan melahirkan kita menjadi mudah bersyukur. Dan orang yang banyak bersyukur ini semangatnya tinggi. Dan Pak Jumala sepakat gak, Pak? Ada yang mengatakan begini. Orang-orang yang semangat itu biasanya lebih sukses. Oh, tentu saja lah ya. Lebih sukses dan biasanya paling banyak dapat kesempatan. Iya. Orang semangat itu lebih produktif ya. Orang semangat itu tadi yang positive thinking ya, itu akan lebih jeli melihat kesempatan. Orang semangat itu sudah produktif, sudah jeli melihat kesempatan, maka dia pasti lebih sukses. Iya, jadi lebih semangat itu akan melahirkan produktivitas. Iya, produktivitas. Oke, gitu sahabat muda, video kita kali ini mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan lupa subscribe dan bunyikan loncengnya. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.